Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih bersama narasumber kita hari ini ada Dokter Bella. Kita masih membahas perihal tumbuh kembang anak pemirsa. Tentunya ini sangat harus diperhatikan sekali dok ya dengan orang tua karena stimulasi yang diberikan itu sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang anak tadi. Kalau stimulasinya tidak benar, maka tumbuh kembang anak mungkin bisa lebih lambat atau mungkin tidak bisa mengejar anak-anak seusianya gitu dok ya. Ini kita bahas lebih lanjut lagi dok perihal tumbuh kembang anak. Kita akan lanjut ya, ada faktor-faktor memang yang mempengaruhi dari tumbuh kembang anak itu sendiri ya. Tadi dibagi secara besar, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah ini tadi yang faktor genetik, jadi faktor bawaan yang normal ya, misalnya jenis kelamin, suku atau suku bangsa atau misalnya nih ras ya, kayak ras orang Amerika itu kan gak sama kayak kita, mereka tinggi-tinggi putih-putih gitu ya, kita nggak bisa nyamain juga kayak gitu. Terus dari faktor lingkungan tadi ada yang pada saat hamil, saat kehamilan dan juga setelah lahir. Oke, selanjutnya untuk slide-nya sendiri, jadi dari faktor lingkungan dan juga semuanya ini itu tuh sangat mempengaruhi ya dari tumbuh kembang anaknya. Terutama dari postnatal nih, jadi nanti itu pada saat anaknya sudah lahir, dari usia anak itu sampai 2 tahun ya, itu kan dia namanya golden period tadi yang kita bahas ya. Nah disitulah tempat untuk yang namanya pertumbuhan dari sel-sel otak ya. Jadi nanti proses-proses dan juga stimulasi-stimulasi dari orang tua itu bisa sangat mempengaruhi gitu dari pertumbuhan dari anak itu sendiri. Berarti termasuk rasanya sangat berpengaruh sekali tentunya dok ya. Iya. Oke, mungkin boleh di slide. Oke, slide berikutnya. Ini dok, perihal ras ini dok, ketika mungkin orang Indonesia nih dok ya, nikah dengan orang luar negeri, apakah seberapa besar pengaruh untuk genetik anak ini dok? Yang paling besar apakah di ibu atau di ayahnya nih dok? Jadi kalau misalnya masalah genetik itu semuanya bisa nyampur ya, bisa 50% termasuk tergantung nanti yang mana yang lebih dominan gitu. Jadi kalau misalnya ayah sama ibunya beda ya, beda ras gitu atau suku bangsa, biasanya tetap aja campuran sih biasanya ya dari kedua ini orang tua gitu. Oh, berarti ini sangat berpengaruh sekali dok ya. Ini berarti kalau mau ibunya mau ayahnya, tapi siapa yang paling dominan nanti tentunya anaknya akan mengikuti salah satu mungkin dok ya, atau mungkin bisa lebih gitu untuk tumbuh kembangnya. Iya. Nah sebenarnya yang dari tumbuh kembang ini yang akan kita bahas itu adalah 1000 hari pertama setelah kelahiran itu ya. Itu ada namanya golden period. Nah, di golden period itu sendiri juga memang kita dari anaknya itu masih dalam kandungan ya. Jadi dari dia masih fetus, dari dia embrio, terus nanti dia 9 bulan. Nah, itulah yang perlu stimulasi lebih karena di sana itu adalah ada yang namanya organogenesis juga. Jadi selama kehamilan terutama adalah trimester pertama ya. Trimester pertama itu tuh adalah pembentukan dari organ-organnya anak seperti itu. Jadi pada saat emang yang ibu-ibu hamil ya, terutama untuk pemirsa di TVRI yang lagi hamil-hamil ini sekarang, jadi asupan gizi itu sangat penting ya, sangat penting sekali untuk nanti pada saat hamil itu sendiri maupun nanti anaknya setelah lahir sampai umurnya 2 tahun seperti itu. Ini berarti sangat berpengaruh 1000 hari pertama bahkan dalam kandungan dok ya. Betul. Ini stimulasi kalau kita berbicara stimulasi kalau masih dalam kandungan dok. Kalau anak-anak sudah lahir mungkin bisa diajarkan menyentuh sesuatu atau memberi pelajaran dengan membacakan sesuatu. Tapi bagaimana dengan kondisi ketika dalam kandungan dok? Stimulasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu maupun ayah gitu? Iya, jadi kalau misalnya memang anak itu masih dalam kandungan ya, stimulasinya itu biasanya kalau sekarang itu misalnya kita sudah mendengarkan yang baik-baik seperti itu ya, karena walaupun anaknya sudah dalam kandungan, apa yang dilakukan ibu itu anaknya juga ngerasa gitu ya, sama juga kayak apa yang dimakan sama ibunya itu juga anaknya
juga makan gitu. Jadi stimulasinya kita bisa dengarkan hal-hal yang baik, terus tetap berpikiran yang positif, dilarang stres karena pada ibunya stres pun itu juga bisa mempengaruhi dari janinnya nanti begitu. Berarti afirmasi positif itu bisa dilakukan mulai sejak dalam kandungan berarti dok Betul ya? sekali Randy. Jadi dari memang afirmasi positif, terus didengarkan hal-hal yang baik, itu juga dapat tetap menstimulasi dari dalam kandungan. Lalu bagaimana dengan pola makan orang tua nih dok yang tidak teratur, yang makannya, aduh aku mau ngidam sebelah misalnya dok ya, ngidam bakso, sedangkan makan makanan yang bergizi tidak mau dikonsumsi. Itu sebenarnya sebaiknya dipaksa untuk mengonsumsi yang bergizi tadi walaupun tidak mau, atau seperti apa dok? Iya, jadi yang paling penting pada saat kehamilan itu adalah asupan gizi yang dimakan sama ibunya, yaitu harus cukup. Apa aja nih protein yang paling penting ya? Protein itu juga membantu untuk organogenesis dan juga perkembangan otak dari anaknya yang dalam kandungan. Terus juga karbohidratnya cukup dan juga vitamin ya, vitamin itu yang didapat. Habis itu juga ada contohnya adalah asam folat, itu juga harus dikonsumsi selama kehamilan seperti itu, atau juga tablet tambah darah seperti itu juga harus dikonsumsi dari hamil gitu. Jangan sampai itu semua mengurangi resiko pada saat nanti kelahiran seperti itu, supaya nanti anaknya pada saat lahir gizinya juga cukup, berat badan lahirnya itu tidak rendah seperti itu. Karena tadi salah satu penghambatnya dari tumbuh kembang anak selanjutnya, kalau misalnya anaknya sudah dengan berat badan lahir rendah, itu juga akan sangat mempengaruhi nih ke depannya seperti itu. Berarti sangat luar biasa sekali peran orang tua di sini dok ya. Berarti memang benar saya membaca salah satu berita dok ya. Ini katanya ketika konsumsi atau pola makan orang tua yang tidak baik saat masih dalam kandungan itu benar-benar bisa menyebabkan stunting dok ya. Betul. Itu fakta berarti dok ya? Iya betul. Jadi makanya kenapa kita akan bahas tumbuh ini tadi ya. Jadi nanti kalau misalnya udah dari kandungannya memang kurang gizinya, nanti lahir anaknya bisa berat badan lahir rendah, dan pada saat 1-2 tahun nanti juga gizinya kurang ya, nanti itu dia akan menjadi anaknya itu nanti ada di growth WHO gitu ya. Nanti kita akan lihat kalau misalnya nanti dia di bawah -2 standar deviasi ya untuk tinggi badan per berat badan, itu nanti anaknya bisa stunting atau perawakan pendek ya. Nanti juga ada anaknya yang paling buruk itu adalah kekurangan energi ya, kekurangan energi protein, itu namanya adalah gizi buruk ya, istilahnya adalah gizi buruk. Nanti di gizi buruk itu sendiri ada dibagi 2 lagi. Ada yang memang karena anaknya itu kurang dari karbohidrat sendiri sehingga nanti anaknya jadi tampak kurus ya, sampai nanti sela-sela iganya terlihat, terus nanti kulitnya itu dia bakal baggy pants, itu kayak apa ya, karena saking kurusnya jadi kulitnya itu akan lemes gitu, ya? bergelambir-gelambir. Terus juga ada yang namanya kekurangan protein. Kalau kurang protein itu malah kebalikannya, anaknya bakal tampak gendut. Tapi gendutnya itu bukan karena sehat, tapi isinya itu adalah cairan ya, cairan yang ada di dalam tubuh itu keluar sehingga nanti dia anaknya jadi edema, jadi bengkak-bengkak di seluruh tubuhnya gitu. Mungkin dikira ibu-ibunya itu adalah gendut, padahal sebenarnya itu adalah cairan seperti itu. Lalu bagaimana dengan perbedaan jenis kelamin nih dok? Apakah perempuan, ada yang mengatakan bahwa perempuan itu paling cepat nih dok, pada usia awal perempuan yang lebih cepat dibanding laki-laki, itu sebenarnya fakta atau enggak sih dok? Kalau untuk pertumbuhan itu laki-laki yang tadi ya, kan ada faktor internal. Jadi laki-laki itu dia punya emang hormonal yang lebih cepat gitu untuk dalam pertumbuhannya. Dalam pertumbuhan, luar biasa sekali kalau itu ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah ini tadi yang kita bahas, jadi 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi adalah fase kehidupan yang dimulai dari terbentuknya janin itu sendiri sampai anaknya berusia 2 tahun. Nih gitu. Dan nanti di 1000 hari kehidupan itu juga tempat untuk penting banget gitu ya. Jadi seluruh organ penting di dalam sistem tubuh itu mulai terbentuk dengan pesat ya. Dengan pesat apa aja nih yang bakal terbentuk? Yang pertama adalah perkembangan dari kognitif ya. Nanti di situ kita karena
sistem ini sangat cepat ya, sangat pesat. Jadi perkembangan kognitif anak itu, makanya anak-anak yang sampai umur 2 tahun itu harus segera dan cepat dikasih stimulasi, dan mereka pun juga cepat nangkepnya gitu. Karena di sana perkembangan kognitifnya itu lagi pesat-pesatnya gitu. Terus juga ada pertumbuhan fisik ya. Itu kalau pertumbuhan fisik bisa dinilai dari berat badan anaknya, tinggi badan anaknya gitu. Terus juga ada perkembangan dari organ-organ metaboliknya, organ heparnya atau ginjalnya, terus juga ada kesehatan dari saluran cerna, itu juga mulai terbentuk dan berkembang. Nah, kan ini dia masih berkembang di 1000 hari pertama. Makanya itu kenapa anak-anak yang usia 0 sampai 6 bulan itu hanya boleh dikasih ASI gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba langsung dikasih makanan. Karena kenapa? Karena masih proses untuk untuk kesehatan dari saluran cernanya itu tadi, atau mempermatang dari organ-organnya itu tadi. Berarti nggak boleh ngasih makanan apapun dok ya? Karena saya pernah melihat dok di umur di bawah 6 bulan ini dikasih kopi aja biar nggak mudah step gitu demam. Itu benar nggak sih dok? Enggak ya. Jadi untuk anak-anak yang 0 sampai 6 bulan itu yang paling bagus adalah ASI eksklusif dari ibunya langsung. Ya, di situ udah banyak banget yang namanya vitamin, mineral, makanan, dan itu sudah cukup untuk seusia itu sampai seusia 6 bulan. Nah, nanti dari 6 bulan ke atas itu kan akan kita berikan MPASI karena tadi perkembangan dari organnya itu sudah berkembang, pertumbuhan anaknya sudah semakin baik. Nah, makanya energi dari ASI tadi kurang, makanya akan ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI seperti itu. Dan juga pada 1000 hari pertama ini yang paling penting adalah kematangan dari sistem imun ya. Itu untuk mencegah dari infeksi pada anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ini juga yang paling penting adalah perkembangan otak di 1000 hari pertama ya. Jadi yang akan membentuk suatu sel-sel otak itu sempurna itu kita harus dari nutrisi dan juga stimulasi ya. Stimulasi itu kita akan merangsang yang namanya sinaps-sinaps otak ya. Jadi kalau misalnya dari nutrisi tadi kita akan membentuk dari sel-sel otak, terus juga sel-sel otaknya diberi pematangan. Nah, untuk pemberian stimulasi dari orang tua misalnya mengajarkan anaknya itu akan merangsang yang namanya sinaps otak. Jadi sinaps otak itu dia punya cabang-cabang lain untuk saling bergabung gitu ya. Jadi ada cabang-cabang, nah kalau dia bergabung itu dia akan membentuk suatu, oh ini kalau kayak gini namanya makan. Jadi itu harus diajarkan seperti itu dari stimulasi-stimulasi pun juga dari bahasa gitu ya. Terus gerakan motorik motorik kasar, motorik halus itu juga harus distimulasi semuanya. Itu nanti dari ketiga ini itu akan membentuk yang namanya tatanan dari sirkuit otak itu sendiri. Ini ada sedikit menarik dok ya, bahasa dok ya. Ada salah satu kasus anak itu sudah dikasih tontonan itu dari kecil bahasa Inggris, sedangkan orang tuanya menggunakan bahasa daerah. Apakah itu baik dok untuk perkembangannya? Apakah akan speed delay nantinya? Ya, jadi sebenarnya dari awal itu bahasa yang digunakan itu biasanya adalah bahasa ibu ya, agar anaknya itu awal-awalnya itu mengerti. Ya, lebih baiknya itu ke bahasa ibu atau memang bahasa Indonesia yang kita suka gunakan hari-hari. Nah, nanti ada juga bahasa tambahan. Bahasa tambahannya itu contohnya adalah bahasa-bahasa dari bahasa asing gitu. Nah, itu boleh ya. Jadi selagi anaknya memang dia punya bahasa ibu yang utama, ditambah ada bahasa pendamping, itu nggak apa-apa, asalkan tetap harus ada stimulasi dan juga tetap diajarkan seperti itu. Berarti masih boleh, asalkan pola awal tadi adalah bahasa ibu dulu berarti dok ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya ini tadi ya untuk periode dari pertumbuhan sendiri, dari embrio sampai anaknya lahir. Terus setelah lahir ya, dikatakan dia itu neonatus pada umur 0 sampai 4 minggu. Terus ini berarti dengan tumbuh kembang anak ini banyak sekali dok ya untuk pembahasannya, karena memang tahap per tahap dari umur 1 hari bahkan hingga 1000 hari pertama. Jadi itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi anak dok ya. Ini luar biasa sekali, semakin menarik pembahasan kita nih dokter Bella. Kita akan bahas lagi dok ya, tapi kita jeda sebentar. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.